Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan tahu pergumulan kita. Ayat bacaan kita terambil dari Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanku lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat yang kelima. Saudara, dalam Alkitab dinyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan yang kita alami tak lepas dari pengawasan mata Tuhan dan perhatian Tuhan. Karena Dia memiliki suatu tujuan di balik setiap persoalan, penderitaan, dan sakit penyakit yang kita alami. Segala keadaan dan pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tahu. Seperti yang dikatakan Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mungkin kita bertanya, saudara, mengapa Tuhan izinkan masalah yang berat terjadi, sakit yang berat terjadi, pergumulan yang berat terjadi? Ada kalanya Tuhan izinkan itu untuk membentuk dan memproses dan mengembangkan karakter kita, saudara. Selama kita masih menginjakkan kaki di atas bumi ini, tak ada seorang pun yang terbebas dari masalah, pergumulan, dan sakit penyakit. Perahu atau kapal yang sedang mengarungi lautan dan samudra pasti akan menghadapi ganasnya ombak dan gelombang, bukan? Oleh karena itu, belajarlah untuk tetap mengucap syukur dan berpikiran positif dan baik dan benar di segala keadaan kita. Selalu ada rencananya di balik masalah yang terjadi, saudara. Hal ini disadari oleh Ayub, sehingga di tengah badai yang hidup berat sekalipun ia berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayat 23 ayat 10. Saudara, hari ini kita bisa belajar dari kisah hidup Yusuf yang sungguh luar biasa. Orang muda yang harus mengalami penderitaan dan perlakuan yang tidak adil di dalam hidupnya dari saudara-saudaranya, temannya, dan juga majikannya. Proses hidup yang begitu panjang, menyakitkan dan berliku-liku secara manusiawi memberinya alasan untuk kecewa, marah, benci, dendam, dan mungkin pasti dia menyimpan akar kepahitan. Namun tidak, saudara, Yusuf memiliki karakter yang begitu mulia, tetap mampu memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya dan tidak menyimpan sedikit pun dendam terhadap mereka. Saudaraku, Tuhan bisa saja bertindak dan mencegah Yusuf agar tidak masuk penjara karena dia adalah pemegang kendali hidup kita. Namun Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yaitu Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah digenapi dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Mazmur 105 ayat 16-21. Ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan bagi kita meliputi segala yang terjadi pada kita, termasuk di dalamnya kesesakan, krisis, penderitaan, sakit penyakit, masalah, dan sebagainya. Namun semuanya itu merupakan bagian dari proses menuju kepada rencana Tuhan.
Saudara, jika saat ini kita sedang dalam proses pembentukan Tuhan, meskipun kita sudah seturut dengan firman Tuhan, jangan berkecil hati dan tetaplah setia, sebab ada pelangi sehabis hujan. Dalam segala perkara yakinlah bahwa Tuhan selalu turut bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami adalah dalam tangan Tuhan. Engkau tahu semua pergumulan kami, Engkau tahu masalah kami. Karena itu pagi hari ini kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Biar hidup kami dimurnikan, hidup kami dibaharui, iman kami bertumbuh, dan kami memperoleh kemenangan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.